Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa man tabi wa ummatihi ajmain. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Kepada hadirin peserta kuliah ilmu kesehatan hewan dan peternakan di Mayer Laboratories yang saya hormati, yang dirahmati Allah SWT. Pada kesempatan hari ini, hari Jumat tanggal 7 Februari tahun 2025, saya Dr. Muhammad Burhan akan menyampaikan materi pengobatan penyakit LSD pada sapi dan kerbau. Judulnya itu Pak Apik ya, pengobatan penyakit LSD pada sapi dan kerbau. Karena LSD ini memang menyerangnya pada sapi dan kerbau. Sebenarnya ada di kambing domba. Itu yang namanya katakanlah ORF itu ya LSD ini kalau di kambing domba. Paham? Jadi yang namanya ORF itu ya LSD sebenarnya. Ya, karena sama-sama pox virus, sama-sama virus cacar. Itu sama-sama cacar, paham ya? Jadi sebenarnya kalau lato-lato itu karena bentuknya ya. Tapi kalau nama sesungguhnya itu mah cacar itu. Cacar kalau pada kambing domba, khususnya kambing. Kalau domba sama kambing itu tingkat kejadiannya tinggi kambing. Itu yang mulutnya terjadi nodul itu yang namanya ORF. Kalau pada kambing domba itu ORF, kalau pada sapi kerbau itu LSD, lumpy skin disease, bentol gitu ya. Dan lumpy skin disease ini sebenarnya pertama kali terjadi itu di Afrika, Zimbabwe Afrika ya. Di sekitar di Afrika, Zimbabwe itu Afrika. Kemudian ya tahun 1945 sampai ke Eropa, ke Asia. Kemudian muncul lagi marak itu kan sebenarnya di tahun awalnya kalau di luar negeri tahun 2019. 2019 itu di daerah kalau bangsa India, Pakistan, India, Asia apa namanya? Asia Selatan itu di situ. Nah, kemudian di Indonesia itu kan muncul di 2023 pasca PMK 2002, kemudian langsung diikuti LSD. Kalau di Jawa ini pertama kali munculnya sebenarnya di daerah pantai selatan, yaitu di daerah Banyu Cilacap. Di Cilacap itu real, Cilacap betul berjalan-jalan sampailah sampai ke Jawa Barat. Itu awalnya dari mana? Pelabuhan Cilacap. Kalau kemungkinan ya karena pelabuhan Cilacap itu tempat turunnya, dermaganya turunnya sapi BX dari Australia ya, kemudian dari Australia kalau menurut saya. Dari Australia. Tapi ini saya nggak akurat ya, menurut saya karena itu Cilacap itu tempat turunnya, karena Indonesia nggak ada sebelumnya. LSD itu di Indonesia tidak ada. Jadi baru muncul pertama kali ya tahun 2023. Apa? Nah itu, kemudian jadi kalau menurut dugaan saya dua. Jadi dari India bersamaan dengan, karena di tahun 2022 akhir itu sudah muncul di Riau. Jadi bersamaan dengan impornya Jokowi daging dari India, munculnya PMK, saya itu munculnya LSD, karena virus sama dari daging itu, dari daging beku. Jadi kalau menurut saya, dugaan saya, jadi Cilacap itu kan tidak hanya transitnya sapi BX, jadi termasuk impor ternak dan bahan asal ternak, tulang, daging, kemudian kulit. Kalau kulit tidak mungkin, karena aku sudah digaramkan. Jadi kalau di kulit itu tidak mungkin ada virus, karena penggaraman untuk kulit, salinasi itu minimal 10%. Itu tidak ada yang bisa hidup. Yang namanya kulit itu tidak mungkin bisa ada bakteri, virus, jamur nggak akan bisa hidup. Kecuali sudah jadi kulit kita pakai. Kenapa? Udah disamak, udah nanti jaringannya baruan itu. Paham nggak? Dan itu hanya nempel, tidak memakan kulit. Udah, paham nggak?
Dan garamnya udah hilang kan tuh, garamnya udah hilang, udah nggak asin kan kalau kita makan, sudah tidak asin. Gitu, ya. Tapi kalau saat makan itu nggak mungkin. Nah, itu, jadi sejarahnya biar tahu Bapak Ibu. Jadi sejarahnya itu seperti itu. Jadi pertama kali ditemukan tahun 1929 di Afrika Zimbabwe. Kemudian muncul sekitar tahun 1945 di Asia, Eropa sudah menyebar. Nah, kemudian muncul lagi tahun 2019 di sekitar Asia Selatan ya. Asia Selatan, Pakistan, Bangladesh, India. Kemudian di Indonesia baru tahun 2023. Kenapa? Karena beda. Jadi sama-sama virus tapi istilahnya subtipe serotipenya berbeda. Yang di kambing domba sama di sapi itu berbeda. Beda sampai MK. Paham ya? Jadi kalau namanya ORF kalau di kambing domba, kalau di sapi sama kerbau itu namanya LSD atau Lumbey Skin Disease. Jadi terus saja Bapak ini Bapak ya. Lumbey Skin Disease. Ini benjolan kulit, penyakit benjolan kulit. Penyakit benjolan pada kulit. Nah, kemudian penyebabnya adalah virus pox virus. Jadi penyebabnya adalah pox. Pox itu cacar. Penyebabnya adalah pox virus. Memang pox. Penyebabnya adalah pox virus. Di ayam juga ada pox virus. Pada dia di ayam telurnya pox virus. Ini pox, penyebabnya adalah pox virus. Nah, nah, makanya itu yang di ayam juga nggak bisa ke sapi. Ini tidak zoonosis, tidak menular kepada manusia. Jadi kalau genus-genus itu apa ya? Genusnya itu caprivirus, caprivide. Jenisnya poxvirus. Jadi kemudian vektor, ada vektornya, ada pembawanya. Itu adalah serangga, nyamuk, di arthropoda adalah lalat, kemudian caplak, tungo, semuanya menggigit tubuh sapi, kerbau itu pembawa LSD. Paling rentan mana sapi sama kerbau? Sapi sama kerbau itu lebih rentan kerbau karena kulitnya lebih tipis. Kenapa kok kelihatan nyalami sapi? Karena populasi kerbau sedikit. Tapi sebenarnya kalau seandainya populasi kerbau ini banyak, paling rendah adalah kerbau. Jadi ini hanya kalau ini kan menyerang segala umur. Apa yang paling menonjol? Manajemen. Yang manajemennya paling bagus dari LSD. Terutama kebersihan, sinar matahari, ya, sama sirkulasi. Kemudian pakan, diisi. Jadi ini yang membedakan kuatnya satu rutin dikasih obat cacing. Ini penting ya. Rutin kasih obat cacing pasti kuat. Kemudian makanannya bagus. 3, kemudian kebersihan hampir setiap hari. Asal dibersihkan setiap hari, sinar matahari cukup, amoniak sedikit tidak bau, artinya kalau kita kandang tidak bau, itu pasti jarang LSD. Kejadian tertinggi ketika tata laksana atau manajemen ini jelek. Ya, karena ini menyerang semua umur. Makanya rata-rata yang terserang adalah peternakan rakyat. Kalau di BX jarang, PMK jarang, karena pakannya bagus. Jadi bagus, rata yang melihara insinyur, rata-rata hampir semua. 10 mereka. Jarang, kalau benar, feedlot itu bukan, mohon maaf, feedlot berhasil itu bukan karena program pemerintah. Karena dia memang secara internal, dia company. Dia karena isinya orang-orang pinter. Makanya bagus itu aja. Jadi LSD, PMK rata-rata menjangkit peternakan sapinya kurus-kurus, jelek udah. Pengap, kalau semuanya dulu pengap. Itu tetap rakyat. Tetap ya, jadi vektor udah ya, vektor udah. Kemudian jelek klinisnya. Nah, masa inkubasi dulu. Masa inkubasi kurang lebih ini mah cepat juga. Ini kurang lebih cuma 2 sampai 7 hari, menular cepat sekali.
Jadi apa? Ini penting ya, masa inkubasi 2 sampai 7 hari. Kalau teori mah sampai 33 hari, itu bisa. Jadi contoh teori itu gak salah. Contoh sampai 33 hari, 21 hari itu ada. Jadi contoh ada 1 ekor, ini sudah infeksi. Ini sudah 33 hari, sudah seminggu tidak, 2 minggu tidak. Ternyata setelah sebulan terinfeksi, itu begini. Jadi ini kan LSD ini seminggu itu kan dia kan peak, terus dia. Ini LSD itu cukup lama. Seminggu itu dia masih bisa demam, naik turun, bentuknya mulai berkembang. Ini kalau nggak diobatin ya, tapi ya, bisa nggak diobatin ya, sampai seminggu. Gitu. Nah nanti seminggu ini obatnya nggak diobatin, kalau yang imun tersebut kesembuh ya. Nggak sembuh, ya bentuk-bentuk parah seluruh tubuh. Nanti diikuti sama batuk pilek. Benar nggak Mas Raka? Diikuti sama batuk pilek yang warnanya kental. Warnanya kental. Ini diikuti sama batuk pilek. Nah itu kemudian nanti pecah. Bentuknya membesar kan? Pecah. Menjadi keropek, bolong. Kalau nanti pas ketemunya di dekat selangkangan sini, sobek. Sampai mengelupas, bisa mengelupas. Kelihatan dagingnya. Kenapa? Karena di situ terjadi bukan abses, udema. Udema itu timbunan cairan pada daerah longgar. Jadi terutama ini kan longgar yang seputan itu kan longgar, yaitu udim. Itu kalau di situ luka, nanti pecah. Dan itu akhirnya kan masuk lalat, belatung dan sebagainya, itu mengelupas. LSD itu rata sampai mengelupas yang tidak diobati dan efektif. Makanya mohon maaf ada peternak, dia mah dikasih obat nggak mau, pakainya pakai kencur, jahit, yang ngelupas. Kadang-kadang mohon maaf, jadi peternak itu gini ya, peternak itu kalau menentang tua, kalau yang sombong itu dia nggak mau terima ilmu. Karena pengalamannya, tapi kan suruh ilmiah kan harus ilmiah. Kalau jahe oke lah, jahe, karena panas. Tapi kalau misalnya katakanlah temulawak nggak pas di situ kan ya. Kalau masukkan mulut juga bisa, tapi jadi kadang-kadang, tapi ya nggak apa-apa, yang penting kita menyampaikan. Yang mau gimana juga ilmu itu kan diteliti, tidak mungkin salah. Kalau pakai ya itu nggak bisa kalau pakai jahe, kencur apa ya, nggak bisa. Melupas aja sobek gitu Pak ya. Nah, ya sembuh. Mau seiring waktu ya sembuh. Kalau nggak mati ya sembuh kan? Sembuh. Paham ya? Karena ada peternak yang konvensional terutama dari Jawa. Mohon maaf ya, dari Jawa Tengah. Itu ada yang mau kolot, dia tidak mau menggunakan obat, pakainya tradisi. Itu bisa dibilang sombong karena tidak mau menerima Nah kemudian berikutnya adalah sampai apa tadi? Masa inkubasi ya, jadi masa inkubasi 2-7 hari. Nah penularannya lihat apa? Sama, terbangnya lalat, nyamuk, makanya harus di-focking. Nah kemudian apa? Material yang membawa virus, pecahan keropeng. Karena kalau diobatin itu pecah itu. Kalau nggak diobatin itu menjadi pecah dalam nanti ada titiknya gitu. Dan keluar benanah yang suspek tadi. Nah, itu dari itu keluar virus. Kemudian ingus. Jadi ingusnya. Kemudian dari cairan mata. Kemudian dari feses. Jadi air kencing karena septisemia. Jadi semua material, semua zat atau benda, cairan apapun yang keluar dari tubuh itu membawa virus. Bertahan berapa lama? Sampai kurang lebih 1 bulan, 33 hari dia bertahan. Nah, makanya tadi saya sampaikan ini. Jadi ini namanya kuat sehat karena suatu saat ini rendah dari tubuhnya. Nah, karena ini masih dia sudah sembuh, 7 hari sudah sembuh, tetapi karena masih membawa masih membawa virus di dalam material, itu akhirnya ini tertular. Tadi kuat karena ada imunitas. Nah, akhirnya dia menjadi baru tertular 1 bulan baru. Jadi artinya apa? Ini paling penting untuk wawasan. Jadi artinya dalam satu kandang itu ketika udah ada 1 ekor yang kena LSD, itu punya potensi selama 1 bulan untuk tertular. Paham? Dengar Mas Laka? Jadi jangan tenang-tenang. Jadi makanya setelah itu harus desinfeksi. Paham ya? Jadi ini punya cocok Mas Laka dengan ini punya resiko masih 1 bulan untuk tertular. Dan itu sudah masa inkubasi sudah, penularan sudah. Nah, kemudian kalau morbiditas ya dibilang 100%. Angka kesakitan ketika 1 terinfeksi ya semuanya punya potensi sekandang itu kena. Tidak bisa 10%, 20%. Kalau kematian memang 10%. Kematian
Matinya 10%. Dari apa? Demam. Matinya ini dari demam. Matinya ya. Demam tinggi. Jadi matinya bukan karena keropengnya, tapi karena nah, makanya paling penting obat aja. Kemudian setelah itu gejala klinis. Jadi gejala klinis yang spesifik itu adalah pertama kali demam. Sama semua penyakit kita, sama. Suhunya 41 derajat Celcius. Cuma bedanya kalau nanti ini spesifiknya di sini, di mata. Kalau PMK kan di mulut, hipersalivasi. Ini dia ngiler banyak ke PMK. Kalau itu enggak, di mata. Matanya nangis. Keluar banyak cairan sama keluar dari hidung, tapi bukan infeksi pernafasan. Dari hidung, ini karena mukosa, rambut lendir. Ini keluar cairan dari hidung sama mata, itu spesifiknya. Nah, kemudian setelah itu berlanjut ke infeksi pernafasan, infeksi kendir, makanya keluarlah kental. Ini kata dosen saya Profesor Widya Asmara, orang paling pintar, saya nggak bohong, zaman dulu Pak Widya Asmara. Jadi Profesor Widya Asmara, itu nanti akhirnya dia menginfeksi memang sampai ke saluran pernafasan, ikut infeksi kendir sampai kedua muncul lendir, mukopurulen itu kental lah, ya masa kayak kental hijau itu. Kemudian ada benjolan pada limpa glandular. Di benjolan di sini, benjolan di namanya di depan sini satu, sama di belakang satu. Ini satu. Ini kan tahu nggak? Sini itu ada benjolan di sini. Kalau manusia juga sama, depan kaki ini ya. Ini ada benjolan limpa glandular, ini juga ada sini. Kalau bengkak, pasak kita ada ini. Ini limpa glandular ini bengkak. Tapi yang spesifik kemudian jadi nanti ini limpa glandular yang bengkak. Kemudian gejala spesifiknya adalah mulai muncul bentol-bentol kecil 1 cm sampai 2 cm, nanti lama membesar di daerah leher, daerah perut, sama mungkin di beberapa ekor, daerah yang kurang jaringannya, yang bulunya sedikit. Makanya yang paling sering itu adalah kerbau. Kerbau itu karena apa? Tipis kulitnya. Makanya kalau nyuntik apa itu berdarah pasti kerbau. Nyuntik apa itu berdarah aja kerbau itu, nyuntik apa itu. Nah, kemudian ini kalau bunting karena saking panasnya ini kan lama. Kalau PMK itu 3 hari, kematiannya tinggi. Kalau ini panasnya, demamnya bisa sampai 7 hari. Makanya kalau penyuntikan benar-benar harus 3 hari itu benar. Tapi kalau 3 hari disuntik nanti turun. Selama dengan menggunakan ini, dengan virusid LSD. Tapi kalau hanya permanas nggak akan bertahan 7 hari. Karena virusid LSD ini membunuh virusnya. Ini membunuh virus. Kalau yang kalian kan hanya menggunakan panasnya, virusnya nggak mati. Contoh disuntik penurun panas sama antibiotik, ya dia hanya menghilangkan panas sama menghilangkan infeksi sekunder. Tapi virusnya, kalau ini enggak. Kalau virus LSD ini membunuh virus, 3 hari ya virusnya habis. Akhirnya apa? Keuntungan daripada ini Bapak Ibu semuanya adalah tidak bertahan 33 hari. Jadi kalau itu sembuh, kemudian yang di lapangannya disemprot dengan desinfektan, artinya tubuh hewan itu sudah tidak menularkan, paham nggak? Untungnya ini poinnya produk Maya di situ. Jadi ini membunuh virus di dalam tubuh sapi atau kerbau sehingga dia tidak carrier lagi untuk menularkan kepada hewan lainnya. Ini keuntungan. Tapi yang lainnya sembuh, tapi dia masih membawa. Paham ya? Jadi saya ulangi ya, gejala klinis muncul bentol-bentol. Tadi lakrimasi keluar cairan dari mata, dari hidung, kemudian bentol-bentol daerah leher, daerah perut, leher pertama kali bentol-bentol, kemudian ya nanti perut, kemudian nanti daerah ekor yang sedikit bulunya, selangkangan, makanya bisa sobek itu selangkangan, itu LS. Nah kemudian udim itu timbunan cairan pada kaki. Nanti pada kaki itu dia ada, kalau dipegang, mbok pernah nemukan nggak Mas Raka? Pernah nggak? Pernah? Ada pernah ya? Itu kalau dibiarkan, itu akhirnya glombior sobek di situ. Jadi ada timbunan dan kalau mekanismenya karena panas tadi. Terjadi gangguan keseimbangan cairan tubuh. Itu mekanisme. Nah, akhirnya cairan tubuh itu mengumpul di daerah yang paling
ya. Kemudian sudah ya berarti ya, gejala klinis sudah, kemudian penanganan lingkungan. Ini pada saat LSD itu usahakan sapi yang terkena langsung diisolasi, diobatin dengan menggunakan virus LSD. Pengobatan dengan virus LSD satu obat saja, sehari 2 kali selama 3 hari. Ini cukup, nggak usah 7 hari. Kalau 3 hari saja, sehari 2 kali, kali 3 hari. Nah, paling efektif apa? Per 8 jam. Paling efektif itu per 8 jam. Nyuntiknya 6 kali, tapi per 8 jam gitu ya. Ya ketemunya cuma berapa jam gitu. 8 dikalikan 6 berapa? 48 jam ya? Nah, itu cuma 2 hari sebenarnya kalau per 8 jam. Paham? Kalau nyuntiknya per 8 jam cuma 2 hari. Tapi ketakutnya kan nggak sempat ya, karena ketemunya malam ya. Jadi makanya minimal maksimal di 12 jam, sehari 2 kali, kali 3 hari. Nah, itu insya Allah sembuh. Jadi kalau baru muncul langsung kata ahli suntik itu nggak akan muncul berkembang itunya. Nah, kalau dibiarkan nanti berkembang dan tidak akan bisa hilang gitu. Kalau sudah terlanjur gak diobatin itu nggak bisa. Tapi kalau lagi subklinis sama suntik pakai virus SD injek mer ini langsung dia langsung kempes. Karena ini ada antihistaminnya memblokade radang. Virusnya dibunuh, tidak septismia, kemudian radangnya dihambat. Tidak terjadi peradangan secara sistemik. Nah, kalau dibiarkan bentul sampai tadi jaringan rusak, kemudian nafsu makannya pasti turun ya. Itu kemudian nanti karena itu bersifat permanen, namanya menjadi jaringan nekrosis rusak mati gitu, itu akhirnya kan dilihatnya jelek, kayak kutilan gitu. Akhirnya secara ekonomi tidak laku. Nah, kemudian kandang usahakan katakanlah saat itu juga ya, sapi dikeluarkan dulu, bersihkan dulu semuanya, semprot pakai desinfektan, menggunakan virusid desinfektan kita ya. Itu isinya glutaraldehid dan benzoyl klorid itu kuat sekali. Jadi semprot pakai desinfektan dengan dosis ya, kalau untuk kasus seperti ini 1 liter dikasih 20 mili virusid, minimal 10 mili, paham ya? Jadi kalau 10 liter itu 10 liter minimal kasih 100 mili, lalu semprotkan, itu mati jangan langsung, ayo udah bersih dulu semprot. Nah, kemudian jangan langsung dicuci, biar nempel dulu, biarkan itu kan sudah bersih, kemudian disemprot pakai desinfektan dibiarkan, minimal semalam nempel desinfektan itu untuk membunuh virus. Nah, kalau mau bilas lagi nanti, besok. Jadi makanya minimal kalau kandangnya cuma 1 ya bertahap, kandang ini dulu, karena kan ini agak keras, virusnya agak, tapi kalau udah diencerkan mah nggak terlalu keras. Semua dinding, pagar, lantai, tempat makan, tempat minum ini harus disemprot. Nah nanti paling penting tempat minum, kalau sudah semalam dibilas dengan air biar tidak bau. Bukan mengakibatkan mati, mengakibatkan nafsu makan turun karena bau obat desinfektan. Kemudian usahakan kotoran dibersihkan tiap hari, itu paling penting. Kemudian pencahayaan, jadi paling kuncinya tadi ya sama makanan, sinar matahari, membersihkan kotoran tiap hari, sirkulasi udara cukup, itu insya Allah sembuh. Nah, ventilasinya itu sirkulasi udara ya, jadi berarti sudah semuanya ya. Jadi materi ini pengobatan sudah ya, penanganan lingkungan sudah. Kemudian kalau sekarang saatnya vaksin nggak tepat vaksin. Vaksin itu filosofinya adalah preventif, jadi tidak ada apa-apa. Contoh, tidak ada polio, bayi disuntik polio nanti biar ke depan tidak kena polio, paham nggak? Ya, kalau sudah ada polio parah, paham nggak? Jadi artinya filosofinya vaksin itu adalah pencegahan, preventif. Jadi kalau terjadi itu adalah kuratif, pengobatan. Kalau ada kasus begini, ini yang benar pengobatan, bukan pencegahan, paham ya? Jadi demikian tentang pengobatan dan sekilas tentang teori seluk-beluk penyakit LSD yang saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi peternak semua di Indonesia sehingga semuanya terselamatkan, sapi dan kerbau, kemudian majulah peternakan Indonesia. Terima kasih, saya Muhammad Burhan,
Billahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.